Halo semuanya, balik lagi di channel Countdownpedia. Close your eyes until you are 29. Yap, quotes ini adalah salah satu quotes yang sering menggambarkan perjuangan Gary V. Kalian tahu nggak guys, siapa Gary V ini? Mungkin bagi sebagian orang di Indonesia, Gary V tidak terlalu dikenal. Tapi, banyak orang di luar sana yang tahu siapa itu Gary V. Pria bernama lengkap Gary Vaynerchuk ini adalah seorang pengusaha, investor, keynote speaker, podcaster, bahkan YouTuber dari Amerika Serikat yang jumlah kekayaannya mencapai 160 juta US dollar atau sekitar 22 triliun rupiah. Nah, penasaran kenapa Gary V bisa seperti itu? Yuk simak 10 fakta unik Gary V berikut ini. Tapi sebelum lanjut, support channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar nggak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Nomor 10. Baru satu kali datang ke Indonesia. Iya, kalian nggak salah dengar kok guys. Uniknya lagi, dia hanya ada di Indonesia 8 jam saja loh guys. Gary V ini baru pertama kali datang ke Indonesia saat menjadi keynote speaker dalam acara Forward tahun lalu yang diadakan oleh Joska. Dalam acara ini, Gary V mengatakan kalau dia kaget bahwa banyak anak muda atau milenial yang sangat antusias ke acara itu dan kenal siapa itu Gary V. Wow, kalian termasuk salah satu yang datang ke sana nggak guys? Kalau Mimin sih udah kehabisan tiket, mohon maaf ya, hehehe. Nomor 9. Lahir dari keluarga imigran. Siapa sangka jika Gary V ternyata merupakan seorang anak dari keluarga imigran. Gary V lahir pada tanggal 14 November 1975 di Uni Soviet. Saat Gary V berumur 3 tahun, keluarganya pindah ke Amerika Serikat. Awal perpindahannya, keluarga Gary V ini mengalami masalah ekonomi, sehingga Gary V tinggal bersama 8 keluarganya di sebuah apartemen studio kecil di New York. Beberapa tahun kemudian, orang tuanya pindah ke New Jersey dan memulai bisnis wine. Nomor 8. Mulai bekerja dari umur 14 tahun. Ayahnya mulai menemukan kesuksesan di Amerika Serikat ketika beliau membangun toko wine bernama Shoppers Discount Liquors. Saat itu Gary V merupakan anak pertama, sehingga dituntut untuk membantu kedua orang tuanya untuk mulai bekerja pada umur 14 tahun. Walaupun pada saat itu, syarat minimal bekerja adalah 16 tahun, sehingga Gary V kecil sering mengurusi bagian penyimpanan wine yang lokasinya berada di basement bawah tanah. Mungkin untuk mengelabui syarat umur, dia bekerja di bawah tanah kali ya. Berkat bantuan Gary V inilah, perusahaan ayahnya berkembang dan menghasilkan pendapatan 60 juta dolar per tahun saat ini. Nomor 7. Merupakan seorang murid dengan ranking pas-pasan. Walaupun Gary V merupakan seseorang yang mempunyai bakat dalam berbisnis dan sudah menunjukkannya saat dia berusia 14 tahun, tetapi bakatnya dalam akademik ternyata sangat berlawanan. Ia tidak jarang mendapatkan nilai D atau bahkan nilai F dalam rapotnya. Gary bahkan merasakan susahnya lulus sekolah kala itu. Jadi yang penting itu skill ya. Gimana guys menurut kalian? Nomor 6. Merupakan seseorang yang sangat terorganisir. Ya, benar sekali. Gary V sangat menghargai waktunya dan sangat terorganisir. Hal ini terbukti bahwa dia sangat memperhitungkan 8 jam waktunya selama berada di Jakarta tahun lalu. Gary V sangat berkomitmen dengan jadwal yang dia buat. Dia bangun pagi tepat pukul 4:30 pagi dan bahkan dia pernah menjadwalkan meeting singkat dengan durasi 3-4 menit saja agar dia dapat mengikuti semua kegiatannya dalam satu hari penuhnya. Nomor 5. Dia tidak pernah melewatkan hari Sabtunya tanpa bekerja. Close your eyes until you are 29. Pernah dengar quotes ini? Kalau kalian penggemar Gary V, pasti tahu quotes ini. Yap, quotes inilah yang menggambarkan kehidupan Gary V.
yang membedakan dia dengan orang-orang lain usia 20 tahunan saat itu adalah Gary Vee tidak pernah meninggalkan hari Sabtunya tanpa bekerja. Dia selalu menggunakan 52 kali hari Sabtunya per tahun untuk bekerja hingga dia berumur 29 tahun, di mana dia bertemu calon istrinya sehingga dia memulai memikirkan work-life balance-nya. Tapi kalian tahu tidak, dengan cara inilah kesuksesan yang Gary Vee raih saat ini dapat tercapai. Nomor 4. Dia bekerja 13 hingga 15 jam dalam sehari. Dengan cara inilah seorang Gary Vee terbentuk. Dia selalu berfokus pada kerja, dan kerja. Di mana sebagian besar jam kerja di Indonesia saat ini adalah 9 to 5 atau sekitar 8 jam per hari. Tapi Gary Vee bisa bekerja hingga 13-15 jam dalam sehari. Hal ini bertujuan agar ketika dia pulang ke rumah, dia hanya fokus pada keluarganya saja, tidak ke hal-hal lainnya. Menarik juga pola pikirnya. Apa kalian setuju, guys? Nomor 3. Membeli New York Jets adalah tujuan hidupnya. Setiap orang pasti punya mimpi kan? Tak terkecuali Gary Vee ini. Dia sangat gemar menonton pertandingan American football dan New York Jets ini merupakan klub favoritnya. Bagi seorang Gary Vee, punya tujuan hidup adalah suatu hal yang penting ia miliki, sehingga dia dapat terdorong untuk melangkah ke depannya. Lain karena favoritnya, Gary Vee ingin membeli klub tersebut karena harganya yang sangat fantastis, yaitu sekitar 3,2 miliar dolar. Sehingga dapat dikatakan ini merupakan tujuannya seumur hidup. Wow, fantastis sekali ya Gary Vee ini. Nah, kalau kalian sendiri sudah punya tujuan hidup belum? Nomor 2. Memiliki pilihan investasi yang sangat fenomenal. Tak tanggung-tanggung ketika Gary memulai bisnisnya dalam ranah investasi, dia memilih beberapa platform terkenal seperti Twitter, Tumblr, dan juga Facebook dalam pilihan pertamanya dalam berinvestasi. Seperti yang kalian lihat, Facebook dan Twitter sekarang sudah berkembang pesat. Tak diragukan lagi memang skill bisnisnya dalam memilih peluang pasar. Tak lama setelah itu ternyata dia juga berinvestasi ke dalam Uber dan juga Snapchat. Nomor 1. Mark Zuckerberg menawarkan dirinya saham Facebook sebelum IPO. Sebelum IPO, nggak salah denger nih. Ya, kalian nggak salah denger kok guys. Bagi yang nggak tahu IPO itu apa, ini Mimin jelasin. IPO atau Initial Public Offering adalah kondisi di mana sebuah perusahaan pertama kali menawarkan sahamnya kepada publik atau umum. Nah, udah paham kan? Kalian kaget dong pasti, masa seorang bilioner Facebook mau nawarin saham ke Gary Vee sebelum IPO? Nih Mimin ceritain ya, di tahun 2008, Gary Vee pernah membuat video yang berjudul Facebook Should Be Worried About Twitter. Nah, setelah itu Gary Vee diundang untuk berpidato di California. Dia tak menyadari bahwa salah satu penontonnya adalah Mark Zuckerberg. Setelah acara itu selesai, Mark langsung menemui Gary Vee dan mengajaknya untuk makan malam. Tak pikir panjang, Gary langsung menyetujui ajakan bos Facebook ini. 1 tahun berlalu, dan tiba-tiba saja Mark mengirimkan email kepada Gary Vee mengenai tawarannya. Apakah dia mau membeli saham Facebook sebelum IPO, yang pada saat itu rencana IPO tahun 2012. Jelas Gary Vee langsung mau. Oleh karena itu semua, dia sekarang dikenal sebagai salah satu pemegang saham terbanyak di Facebook. Nah, itulah beberapa fakta unik dari seorang Gary Vaynerchuk. Sekarang kalian jadi tambah kenal Gary Vee kan? Jangan lupa follow YouTube dan podcastnya Gary Vee ya guys. Anyway, makasih banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!